Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cumi dan Ibu Dia selaku dosen pembimbing pada mata kuliah kajian IPS SD dan teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik diskusi yang akan kita bicarakan pada presentasi kali ini yaitu tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10 terlebih dahulu. Saya Melinda Dwi Ivani dengan NIM 200210204119. Saya Elsa Meanggraini, NIM 2002102041135. Perkenalkan, nama saya Maulidatus Solihah dengan NIM 20021020406062. Materi yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu yang pertama ada perubahan sosial, yang kedua perubahan budaya, yang ketiga penyebab perubahan sosial budaya, yang keempat pengertian modernisasi, yang kelima ciri masyarakat modernisasi, dan yang keenam dampak modernisasi terhadap perubahan sosial budaya. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang meliputi perubahan struktur, sistem, dan organisasi sosial sebagai akibat adanya modifikasi pola-pola kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh adanya kebutuhan intern dan ekstern masyarakat itu sendiri. Perubahan itu terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu, perubahan sosial merupakan fenomena yang kompleks yang menembus berbagai tahapan dari kehidupan sosial. Menurut sosiolog Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan di lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. Kemudian, menurut Max Iver, mendefinisikan perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan. Gilin dan Gilin menyebut perubahan sosial merupakan suatu variasi cara-cara hidup yang telah diterima baik karena adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk maupun karena ada difusi dan penemuan dalam masyarakat. Jadi, dapat kita simpulkan perubahan sosial adalah perubahan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat yang termasuk perubahan sistem nilai dan norma sosial, sistem pelapisan sosial, struktur sosial, proses sosial, pola dan tindakan sosial warga masyarakat, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan. Contoh yaitu adanya penemuan baru dalam bidang teknologi mendorong terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Ditemukannya peralatan-peralatan berteknologi menyebabkan perubahan-perubahan dalam hal pendidikan, pemerintah maupun pola dan tindakan sosial warga masyarakat. Perubahan budaya. Perubahan budaya sebenarnya lebih mengacu pada sebuah perubahan dalam proses tata sosial dalam masyarakat. Beberapa perubahan budaya ini termasuk juga perubahan dalam lingkungan, lembaga, perilaku, dan juga hubungan sosial. Selain itu, perubahan budaya juga bisa mengacu pada gagasan untuk sebuah kemajuan sosial dan juga evolusi sosial serta budaya. Perubahan budaya sendiri biasanya dapat berlangsung dengan sangat cepat ataupun lambat dan umumnya sangat tidak bisa disadari oleh masyarakat dalam sebuah negara. Karena hanya beberapa orang yang mengetahuinya ketika orang tersebut mulai membandingkan kehidupan sosial di masa lalu dan masa saat ini. Perubahan sosial budaya. Hisman mendefinisikan bahwa perubahan sosial budaya terjadi karena dipengaruhi oleh komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat, termasuk juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa dipengaruhi oleh konflik, perubahan jumlah penduduk, revolusi, penemuan baru, dan masih banyak lagi. Terjadinya perubahan sosial budaya yang dipengaruhi oleh faktor eksternal menurut Hisman bisa disebabkan oleh faktor bencana alam, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan perubahan iklim sekalipun bisa berpengaruh. Dalam buku Human Society, Kingsley Davis mendefinisikan perubahan sosial budaya sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor perubahan sosial budaya, yaitu yang pertama adanya penemuan baru. Disadari atau tidak, dalam kehidupan bermasyarakat akan mengalami penumpukan berbagai macam budaya.
Hal ini disebabkan karena terjadi penemuan baru yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya adalah pengaruh jumlah penduduk. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Nah, faktor perubahan jumlah penduduk inilah yang juga menjadi salah satu faktor perubahan sosial budaya. Pasalnya, pengaruh perubahan jumlah penduduk dapat mempengaruhi perubahan struktur di masyarakat. Munculnya konflik. Dalam hidup bersosial, sudah sewajarnya jika menemukan konflik atau pertentangan. Umumnya, konflik muncul karena disebabkan adanya kemajemukan yang melahirkan berbagai karakter dan sifat, sehingga timbullah sebuah pertentangan satu dengan yang lain. Lahirnya konflik atau pertentangan inilah yang mendorong sebagian orang mencari problem solving atas masalah yang terjadi. Dengan kata lain, kehadiran konflik satu sisi mendorong untuk melakukan kreativitas dan mendorong seseorang untuk menciptakan alternatif pemenuhan sumber kebutuhan. Akulturasi. Penyebab terjadinya perubahan sosial budaya yang sering kita rasakan adalah akulturasi. Akulturasi adalah pertemuan dua kebudayaan dari bangsa yang berbeda dan saling mempengaruhi. Proses akulturasi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang terjadi secara berkelanjutan sehingga tidak terasa terjadi perubahan budaya. Asimilasi. Selain proses akulturasi, ada juga proses asimilasi, yaitu paduan dua budaya yang berbeda, di mana kedua budaya tersebut berkembang secara berangsur-angsur sehingga memunculkan budaya baru. Sistem pendidikan maju. Masih membicarakan tentang kemajuan, ternyata ranah pendidikan juga berperan penting dalam perubahan sosial budaya. Semakin tinggi kualitas pendidikan, maka akan melahirkan perspektif dan wawasan peserta didik, sehingga peserta didik memiliki pemikiran maju, rasional, dan analitis. Motivasi berprestasi. Terjadinya perubahan sosial budaya bisa juga disebabkan karena lapisan masyarakat memiliki motivasi berprestasi atau motivasi untuk maju lebih besar. Tentu saja ini adalah hal yang positif yang patut dipertahankan agar terjadi perubahan sosial yang bersifat positif. Karena kunci kesuksesan sebuah negara adalah kesadaran kolektif untuk berpikiran maju. Keterbukaan pada lapisan masyarakat. Faktor penyebab kenapa terjadi perubahan sosial budaya disebabkan karena keterbukaan lapisan masyarakat terhadap perubahan baru. Memang tipe masyarakat seperti ini memberikan dua pengaruh, yaitu yang pertama keterbukaan dan open mind terhadap hal-hal baru sehingga lebih update. Satu sisi, jika lapisan masyarakat tidak memiliki dasar nasionalisme yang tinggi, budaya lama, warisan leluhur kita yang filosofis akan ditinggalkan dan budaya lama akan hilang. Materi yang selanjutnya yaitu modernisasi. Pengertian dari modernisasi adalah suatu perubahan dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang menjadi lebih baik di berbagai aspek kehidupan, dengan harapan tercapainya masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Modernisasi juga dapat diartikan sebagai proses berubahnya sistem kehidupan masyarakat dari kehidupan tradisional menuju ke arah kehidupan modern. Proses awal terjadinya modernisasi ditandai dengan adanya kegiatan industri atau kegiatan pabrik-pabrik yang mengolah hasil alam menggunakan mesin dan teknologi pada abad ke-17 sampai abad ke-19. Titik awal munculnya modernisasi di dunia adalah terjadinya revolusi industri di Inggris pada tahun 1750 sampai 1850. Pada waktu itu terjadi peralihan penggunaan tenaga kerja dari tenaga hewan dan manusia digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Kemudian muncul perubahan kehidupan manusia menjadi lebih baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Menurut para ahli, modernisasi terjadi melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan terjadinya modernisasi di dunia yang pertama, tahapan masyarakat tradisional. Pada tahapan ini, kehidupan masyarakat ditandai dengan kegiatan bertani dan pertukaran barang dengan barang yang dikenal dengan barter. Yang kedua, persiapan untuk tinggal landas. Tahapan ini ditandai dengan adanya spesialisasi produksi barang dan perdagangan.
Prasarana transportasi dikembangkan untuk mendukung perdagangan. Kondisi ini mendorong adanya investasi. Tahapan yang ketiga yaitu tinggal landas. Pada tahapan ini terjadi peningkatan industrialisasi. Ekonomi beralih dari pertanian ke manufaktur. Manufaktur adalah proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dapat digunakan atau dikonsumsi manusia. Yang keempat, menuju kematangan. Pada tahapan ini, terjadi perluasan ekonomi dan penganekaragaman bidang usaha ke daerah baru dan mulai ada ketergantungan pada impor. Yang kelima, konsumsi massal. Pada tahapan ini, ekonomi menuju konsumsi massal dan pelayanan di sektor jasa semakin mendominasi. Yang selanjutnya, perjalanan bangsa Indonesia mencapai modernisasi. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga sampai pada titik seperti sekarang ini. Periode sejarah bangsa Indonesia dibagi dalam 5 era. Yang pertama, era prakolonial. Munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Jawa dan Sumatera. Pada masa ini mengandalkan aktivitas perdagangan. Era yang kedua yaitu era kolonial, yakni pada awal abad ke-17 hingga pertengahan abad 20, ditandai dengan masuknya orang-orang Eropa terutama Belanda yang menginginkan rempah-rempah dan mengakibatkan penjajahan selama lebih dari 3 abad. Era yang ketiga yaitu era kemerdekaan awal, yakni pada tahun 1945 sampai jatuhnya Presiden Soekarno pada tahun 1966. Era yang keempat yaitu era Orde Baru, selama 32 tahun masa pemerintahan Presiden Soeharto. Era yang kelima yaitu era reformasi yang berlangsung sampai sekarang ini. Pada era awal kemerdekaan, kondisi Indonesia belum stabil. Masih banyak terjadi kekacauan, ketegangan, dan pemberontakan. Meskipun pemerintahan sudah terbentuk dan alat kelengkapan negara sudah ada. Keadaan perekonomian buruk, banyak infrastruktur dan pabrik yang rusak. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kondisi keuangan negara. Dan perlahan-lahan bangsa Indonesia berhasil mengatasi berbagai permasalahan yang timbul. Struktur kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan. Tidak ada lagi pembedaan-pembedaan. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sementara itu, dalam hal pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang telah merdeka. Kehidupan masyarakat modern semakin terlihat. Selain di bidang pendidikan, keberadaan berbagai jenis transportasi mulai dapat dirasakan oleh masyarakat, meskipun jumlahnya masih sangat terbatas. Publikasi melalui media massa juga sudah dilakukan dengan cara yang lebih canggih, yakni melalui radio dan surat kabar. Pada era-era selanjutnya, Indonesia mulai melakukan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, sekolah-sekolah, rumah sakit, fasilitas olahraga, pabrik-pabrik dilakukan secara besar-besaran. Pembangunan tersebut terus dilakukan hingga era reformasi saat ini. Pembangunan di berbagai bidang ini telah dari kelima era yang telah disebutkan, Indonesia mulai mengalami modernisasi di era kolonial. Masuknya orang-orang Eropa, terutama Belanda, membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penerapan sistem pendidikan Barat yang merebak di perkotaan mempercepat lajunya proses modernisasi. Proses modernisasi merubah lapisan sosial tertentu di masyarakat Jawa awal abad ke-20 dan mempengaruhi gaya hidup masyarakat pada waktu itu. Modernisasi juga terlihat dengan adanya pendirian industri yang melibatkan pengusaha pribumi sebagai pemilik perusahaan. Selain itu, masyarakat mulai mengenal agama yang dibawa para pendatang, yang melahirkan pemikiran yang lebih maju menuju kehidupan sosial dan budaya yang lebih baik. Kejamnya tekanan dari penjajah pada akhirnya memicu timbulnya berbagai perlawanan dan mendesak masyarakat keluar dari kebodohan melalui pendidikan. Para pemuka agama juga mulai mengajarkan nilai-nilai pendidikan ketika menyebarkan ajaran agama.
Perjuangan ini akhirnya membuahkan hasil, yaitu kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu ciri-ciri masyarakat modernisasi. Yang pertama adalah individualisme. Individualisme memiliki arti bahwa setiap individu bebas melakukan apapun tanpa mempertimbangkan orang lain, sehingga mereka lebih leluasa mengembangkan apa yang menjadi keinginannya. Sikap individualis ini juga berlaku dalam proses interaksi sosial dalam masyarakat. Mereka tidak terikat dalam kelompok manapun. Yang kedua yaitu diferensiasi atau perbedaan. Masyarakat modern mengutamakan spesialisasi pada setiap bidang. Setiap orang melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pola hidup diferensiasi sosial ini menyebabkan adanya kebebasan setiap orang dalam menentukan pekerjaan, tingkat pendidikan, gaya hidup, maupun aturan hidup sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Yang ketiga yaitu adanya status sosial. Status sosial adalah tingkatan sosial yang dilihat dari beberapa bagian. Bagian utama yang menjadi penentu status sosial seseorang dalam masyarakat modern adalah tingkat ekonomi dan gaya hidup. Salah satu dampak baik dari adanya status sosial ini adalah masyarakat terpacu dan bersemangat untuk bekerja lebih keras demi mendapat pengakuan status sosial yang diinginkan. Namun, dampak buruknya adalah seseorang akan melakukan segala cara untuk menentukan pengakuan sosial tinggi meskipun cara tersebut tidak baik. Kemudian yang keempat ada gaya hidup mewah. Ciri masyarakat modern yang paling menonjol adalah gaya hidup mewah. Gaya hidup mewah sudah menjadi hal biasa dalam masyarakat modern. Gaya hidup mewah ini mulai dari pola hidup, pola makan, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat modern berarti masyarakat yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Masyarakat modern berpusat pada budaya barat, khususnya negara-negara Eropa dan Amerika yang lebih dulu masuk ke dalam era modernisasi. Kemudian yang keenam yaitu teknologi maju. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi ciri khas dari masyarakat modern. Ketergantungan dengan teknologi yang semakin maju membuat tingkat kehidupan semakin berkembang pesat. Yang ketujuh yaitu bersifat terbuka. Umumnya, masyarakat modern memiliki pola pikir terbuka. Mereka menerima dan menerapkan sistem-sistem dan pola perkembangan di berbagai aspek kehidupan. Pola pikir terbuka ini memudahkan masyarakat beradaptasi dengan budaya luar atau budaya asing. Kemudian yang kedelapan yaitu heterogen. Proses penerimaan hal-hal baru yang masuk ke dalam masyarakat modern membuat masyarakat modern memiliki keragaman dalam berbagai aspek. Sikap terbuka mengakibatkan semakin mudah adanya pencampuran budaya atau paham antar masyarakat. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir yaitu mode pakaian. Masyarakat modern dapat dilihat dari gaya berpakaian. Masyarakat modern memiliki model gaya busana yang lebih variatif. Keanekaragaman model pakaian ini terjadi karena masyarakat modern bersifat terbuka terhadap budaya dan ideologi baru yang masuk serta berkembang di wilayahnya, termasuk ideologi dalam berbusana. Selanjutnya yaitu dampak modernisasi dalam perubahan sosial budaya. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Untuk dampak positif yang pertama yaitu perkembangan iptek. Pengaruh modernisasi berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari minat besar masyarakat kepada ilmu pengetahuan dan membuat banyak penemuan, pembaharuan, dan inovasi di bidang teknologi. Hasil teknologi tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan teknologi ini membawa manfaat bagi masyarakat, diantaranya hasil produksi lebih banyak dan kemudahan melakukan suatu kegiatan. Kemudian dampak positif yang kedua yaitu perubahan tata nilai dan sikap. Pengaruh modernisasi pada tata nilai yaitu tentang cara berpikir yang nantinya akan mempengaruhi sikap atau tindakan masyarakat. Modernisasi membawa tata nilai dan sikap modern serta sangat berbeda dengan masyarakat tradisional. Ciri masyarakat modern diantaranya adalah orientasi ke masa depan, menghargai seseorang karena prestasi, mengejar fakta serta informasi. Dampak positif yang ketiga yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Pengaruh modernisasi membuat kehidupan menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari sistem kehidupan yang serba mudah. Segala sesuatu dapat dilakukan hanya
lewat gawai seperti memesan makanan, memesan tiket, dan juga mentransfer uang. Masyarakat sudah belajar untuk menggunakan peralatan canggih dan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Kemudian untuk dampak negatif yang pertama yaitu westernisasi. Westernisasi merupakan perilaku seseorang yang meniru gaya hidup kebarat-baratan dan kehilangan nasionalismenya. Hal ini karena mereka beranggapan jika meniru gaya kebarat-baratan maka akan disebut modern. Padahal perilaku dan gaya hidup budaya barat belum tentu cocok dengan budaya Indonesia. Westernisasi sendiri memiliki arti yaitu proses identifikasi dan imitasi budaya barat. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu demoralisasi. Pengaruh modernisasi yang bersifat negatif lainnya yaitu demoralisasi, di mana masyarakat mulai meninggalkan norma dan nilai sosial masyarakat. Demoralisasi merupakan merosotnya moral seseorang yang ditunjukkan dengan perilaku yang sudah bertentangan dengan nilai dan moral dalam masyarakat. Dan dampak negatif yang terakhir yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena tidak meratanya pembangunan dan modernisasi. Hal ini menjadikan beberapa daerah ada yang tertinggal dan dapat memicu adanya kecemburuan sosial. Baik, sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri dapat bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.